Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Koordinator Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Negeri Semarang, yaitu Bapak Insinyur Didik Novianto Agung Nugradi MT, yang kami hormati Pembina KMA, Bapak Dimas Wicaksono, Dimas Wicaksono STMN, dan yang telah hadir Ketua KMA kita, yaitu Kak Bio Liwau Sidik Abdallah, serta teman-teman arsitektur UNES yang saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan atas berkat rahmatnya masih bisa berkumpul untuk menghadiri kegiatan workshop Lumion pada siang kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Hasna Latifah dari Angkatan 21 selaku pembawa acara untuk membaca susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan, kemudian dilanjutkan oleh sambutan, selanjutnya acara inti yaitu pemaparan materi dan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab, lalu dokumentasi dan penutup. Memasuki agenda yang selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Negeri Semarang, Bapak Insinyur Didik Novianto Agung Nugradi MT. Dikarenakan Pak Didik berhalangan hadir, maka akan digantikan oleh pembina PMA yaitu Bapak Dimas Wicaksono STMN. Kepada Pak Dimas, dipersilakan. Ini saya yang nggak kasih sambutan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ini mohon maaf ya sebelumnya saya lagi nyetir di Jalan Pas Lampu. Untuk acaranya semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar dan seluruh peserta juga bisa mengikuti ya pelatihan Lumion ini ya. Dan untuk panitia terima kasih ya terselenggaranya acara ini dan terima kasih juga narasumber ya Mas Alfian ya. Oke, nanti silakan peserta juga bisa bertanya-tanya ya sambil berlatih gitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga semuanya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dimas atas sambutannya. Dan yang terakhir, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua KMA yaitu Kak Bio Liwasidik Abdallah. Kepada Kak Bio dipersilahkan. Oke, terima kasih Hasna. Halo semuanya. Eh, Pertama ya, mungkin ada beberapa yang belum kenal. Kenalin, nama aku Bio. Di sini sebagai mau berikan sambutan buat panitia. Pertama, mau ngucapin terima kasih buat panitia yang masih semangat buat ngelaksanain acaranya atau program kerjanya. Lalu terima kasih juga buat Pak Dimas, Pak, udah nyempetin hadir buat sambutan. Iya Mas, maaf ya di jalan benar nih saya. Iya Pak, nggak Pokoknya apa-apa Pak. dan lancar ya acaranya. Hati-hati di jalan Pak. Iya iya oke. Halo, makasih juga buat Mas Alvin. Thank you Mas Alvin ya. Makasih udah mau ngasih eh, eh, ilmu Lumion buat teman-temannya dan juga adik-adiknya gitu. Karena mungkin beberapa di antara kita masih ada yang belum paham atau belum kenal dengan Lumion, bahkan ada yang belum menyentuh Lumion karena mungkin ada beberapa laptopnya yang belum kuat lah ibaratnya buat Lumion. Karena Lumion ini bisa dibilang software render yang cukup memakan VGA, harus memiliki VGA dan juga RAM yang cukup besar kan. Jadi beberapa mungkin ada yang belum mencoba buat Lumion. Jadi harapannya dari materi yang diberikan sama Mas Alvin kali ini kita semua bisa lebih tahu lagi tentang Lumion. Eh, Walaupun ibaratnya eh, belum terlalu banyak yang hadir mungkinnya dari perwakilan 21 dan 22 ya. Karena kan 21 juga cukup banyak gitu kan. Ada 100 dan angkatan 22 juga sampai 150-an kalau nggak salah. Tapi itu juga bukan masalah kalau memang pesertanya nggak hadir yang banyak. Tapi harapannya buat peserta yang hadir di sini, semoga ilmu-ilmu yang diberikan sama Mas Alvin nanti bisa diserap dan dibagikan ke teman-temannya yang lain. Dan juga tetap diajakin teman-temannya yang lain supaya hadir di setiap acara pelatihan ini. Karena apa? Ini pelatihan nanti bakal diupload juga sebenarnya di YouTube. Tapi kalau memang bisa hadir secara langsung kan bisa langsung nanya ke narasumbernya. Jadinya pas kita lagi praktek nanti bisa eh, lebih tahu lagi gitu pas kita stuck ataupun nggak tahu tentang apa permasalahan kita jadinya bisa tahu kalau memang kita hadir pas acara workshop ini.
Mungkin itu pesannya. Nanti pasti bakal ada inovasi-inovasi lain dari Penristek tentunya, karena divisi Penristek kan yang membahas tentang riset dan teknologi serta mengembangkan pendidikan atau akademis di arsitektur UNES. Mungkin itu dari aku. Eh, Semoga acaranya lancar. Tetap semangat buat panitia dan peserta. Buat MC juga tetap semangat. Mungkin itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Bio atas sambutannya. Kepada tamu undangan, apabila terdapat urusan lain, dipersilakan untuk meninggalkan acara untuk melanjutkan agendanya masing-masing. Namun, besar harapan kami untuk mengikuti serangkaian acara hingga akhir. Agenda selanjutnya kita beralih ke acara inti, yaitu pemaparan materi. Jadi gimana nih, udah siap belum untuk workshop kali ini? Jadi workshop ini ngebahas tentang pengenalan dan pengaplikasian software Lumion yang bakal disampaikan oleh Kak Alvin. Halo Kak Alvin, apakah sudah Ya, masih Zoom meeting? udah. Halo Kak Alvin, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, Alhamdulillah. Udah siap belum nih ngasih ilmu ke teman-teman kita yang ada di Zoom meeting kali ini? Bismillah, insya Allah. Nah, buat teman-teman semua, ini jadi nanti ada Kak Alvin yang akan memaparkan materi mengenai Lumion. Sebelumnya, kami ingatkan kembali untuk pemaparan materi kali ini akan langsung dilanjutkan oleh praktiknya. Waktu yang diberikan selama 90 menit. Lalu kepada Kak Alvin, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, mungkin selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu mungkin ya. Kenalin, nama saya Muhammad Alvin Alfajrin dari Angkatan 21, biasa dipanggil Muhammad Alvin. Uh, Mungkin langsung saja ya, izin share screen ya. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Nah, ini adalah tampilan awal dari Lumion. Nah, ini yang saya pakai adalah Lumion 8. Sebentar. Nah, untuk kita bisa menggunakan Lumion 8, tentunya harus ada minimum dari spesifikasi laptop. Nah, yang saya pakai ini, laptop ini, eh, ada di spesifikasi minimum dari Lumion Pro 8.0. Ada menggunakan NVIDIA 1650 Ti dan lainnya. Mungkin bisa dicek di sini. Dan ini ada bagaimana kita untuk memulai dari Lumion 8. Di sini ada template-nya untuk gambar kerja nanti. Dan ini ada model-model yang disediakan Lumion untuk kita belajar. Ini ada Lucene dan ini ada Save As nanti. Oke, kita buka. Yang biasa saya pakai adalah ini Plane. Dan untuk pengenalan tool dulu ya, mungkin pertama kali saya kenalkan tentang tool dari jadi kita ngerakin Lumion 8 ini seperti kita main game menggunakan ASDW. Jadi A untuk ke kiri, S untuk ke belakang, W untuk ke depan, D untuk ke kanan, E untuk ke bawah, dan Q untuk ke atas. Oke, selanjutnya ada cuaca. Nah, ini di samping kiri ini kalau di Lumion 9 ke atas ya, itu ada di bawah sini.
Kalau lumion 8 ada di samping. Cuaca ini Twitter. Jadi di tool ini kita bisa ngarahin nih matahari ada di sebelah mana. Ini ada di utara, ada di timur, selatan, barat. Nah, kita bisa ubah-ubah sesuai kemauan. Ini ada tingginya matahari. Jadi ini untuk siang hari di paling atas. Kalau matahari terbenam, ini untuk di malam hari. Nah, ini awan. Kita bisa cek-cek awan. Kalau ke kanan makin banyak awannya, kalau ke makin hilang. Ini untuk terang terang enggaknya matahari ya. Kalau semakin ke kanan bisa makin. Kalau untuk kita gerakin perlahan-lahan bisa menggunakan sambil kita menekan shift. Jadi nggak terlalu cepat kita bisa ngecek sesuai kondisi yang diinginkan. Dan ini ada tipe awan. Ini ada awan-awan sejenisnya lah. Nanti bisa kita pakai sesuai yang kita inginkan. Misal ini. Lalu berikutnya ada landscape. Di landscape kita bisa mengatur eh, tentang kontur-kontur tanah. Misal ini untuk ini ada tinggi tinggi rendahnya tanah. Misal kita naikkan menggunakan rise, kita bisa menaikkan kontur. Nah, untuk bulat ini brush size dan brush speed. Brush size biar bisa makin gede, kita menaikkan. Dan kalau kecil, jadi di detail-detailnya. Ini ada brush speed. Jadi biar cepat aja kita buat kontur. Ini makin pelan. Ini kita undo aja. Nah, di sini untuk menurunkan uh, ini kontur. Bisa kita buat cekungan, buat danau. Ini untuk meratakan. Lalu ini untuk uh, semacam, nah ini gini, yang bergelombang-gelombang kontur tanah yang tidak rata. Ini untuk biar rapi. Lalu di samping ketinggian tadi kita bisa menggunakan water untuk buat air tadi. Nah, kita bisa stretch sesuai keinginan. Misal kita buat danau.
Ini untuk meningkatkan air, biar surut, biar pasang. Dan kita bisa cari tipe-tipe air yang dibutuhkan, misal tipe air danau, tipe air laut. Untuk menghapus bisa pakai ini delete object. Kita klik biasa. Lalu ini ocean. Untuk kan ini rerumputan. Nah, ini kita misal kita mau buat sebuah samudra, kita bisa hidupkan isinya air semua. Ini mengatur gelombang, intensitas gelombang, turbidity, wind direction, angin, wind speed, kecepatan angin, tinggi air, warna air, buat hijau, biru, dan lain-lain. Kita matikan saja karena kita nggak pakai air. Lalu di sini ada pine. Misal kontur beda warna. Misal kita ada yang pasir, ada yang rumput, kita bisa pakai ini. Ada jenis-jenis pasir yang berbeda-beda. Ini bisa digunakan kalau kita online, OpenStreetMap. Lalu ini untuk mengatur, kalau menggerakkan kursor biar cepat, kita bisa sekalian menekan shift ya. Kita hidupkan misal rumput. Nah, di rumput ini kita bisa mengatur tinggi tinggi tebal rumput. Ini bisa makin gede, ini makin tinggi, ini ketebalan. Ini kita misal menggunakan bunga-bunga yang ada di padang gitu, padang bunga. Ini biar makin banyak, ini makin tinggi. Kita bisa random menggunakan yang lain. Nah, kalau bisa dimatikan, dimatikan aja. Kalau nggak dipakai. Oke, mungkin itu yang di bagian landscape ya. Kita lanjut di bagian material. Material nanti kalau sudah ada objeknya. Nah, kita di bagian objek. Di objek kita bisa input banyak macam-macam model seperti pohon, transportasi, kendaraan. Ini sound untuk kita buat video, efek buat video, gerak-gerak video. Indoor buat yang ada di indoor, people, manusia, dan animasi, outdoor, dan pencahayaan. Lalu kita coba place objek pohon. Ini ada banyak pohon ya. Ada pohon kecil, medium, pohon besar, pohon conifer, pohon palem, dan lain-lain. Ini ada pohon yang berguguran. Ada dua. Pohon yang udah gugur. Ini dan ini batuan ada di nature.
Ini bunga-bunga. Ada berbagai macam, biar bisa kita pilih lah. Lalu cara inputnya tinggal kita klik dan tempatkan. Lalu misal kita mau buat eh, font yang banyak, kita bisa ini mass mass placement. Misal pohon eh, ini kita tinggal drag. Kita eh, seberapa kita butuhnya. Misal di sini ini ada ini biar makin banyak. Ini diubah dengan ini biar eh, area yang kita tanam pohon biar makin besar. Kita bisa randomin juga dengan pohon-pohon lain. Seperti misal ini biar makin banyak, dirandomin. Misal bab ini bisa dihapus, misal tidak di ini biar eh, menyatu dengan apa yang ada di bawahnya. Misal ini kan ada di bawahnya ada rumput ini, bisa langsung menyatu di sini. Kita klik OK. Nah, untuk menghapusnya kita bisa pilih ini, kita langsung hapus saja. Trace object, klik. Kita eh, kalau ini mau untuk apa? Untuk menaruh objek, ini untuk menyeleksi objek. Kita bisa hapus. Nah, ini tadi untuk objek nature atau tentang alam-alam. Lalu berikutnya kendaraan. Ada banyak juga. Ini kendaraan air, bis, mobil, alat berat, dan lain-lain. Ini untuk suara kalau kita buat video. Nah, kita bisa dengarkan yang sesuai yang diinginkan. Ntar kita tempatkan di objek yang kita inginkan ada suara waktu ada di video. Kita seleksi dulu dan hapus. Ini efek ada efek daun daun berterbangan seperti kita. Ini juga kita buat video. Ini ada asap, ada eh, asap juga. Ini api dan eh, sesuatu yang bergerak semua di sini untuk buat video. Kita hapus saja karena nggak dipakai. Indoor, furnitur indoor. Ini orang-orang dan binatang ada di sini.
Ini outdoor kayak Sigen, Assault, dan building dan lain-lain. Ini untuk pencahayaan. Dan ini di pencahayaan di sebelah paling kanan, ini kita bisa menggunakan ini untuk membuat potongan. Ada grid, ada measure atau kayak untuk ukuran, dan reflection control biar material yang kita gunakan ini bisa merefleksikan. Lalu di sebelah kiri tadi udah selesai. Nah, di sini juga ada layer. Kalau mau menggunakan layer seperti menggunakan layer di SketchUp juga. Dan di sebelah kanan ada nih beberapa yang dibuat untuk hasil. Ini untuk render, bisa kita klik. Ini seperti kita buat scene di SketchUp. Jadi di sini kita bisa membuat scene dengan mengklik store kamera dengan ini. Dan misal untuk memajukan, menurunkan menggunakan focal length. Lalu di sini juga ada efek. Nanti kita misal sudah buat efek, nanti bisa kita terapin di scene lainnya. Nanti bisa kita terapin. Nah, ini ada custom suasana yang ada di Lumion. Misal kita buat realistik, jadi seperti ini. Kita buat interior, kita buat down, sesuai yang diperlukan dan yang diinginkan. Ada daytime, ini buat Vibes malam, overcast, ini mode kayak sketch color, dan watercolor. Nah, untuk efek ini kita bisa uh, buat edit foto yang kita buat render. Jadi di sini kita bisa memilih settingan apa yang kita butuhkan. Nah, kita misal ingin setting matahari ada di sini. Jadi di FX, nanti di FX ada matahari, ada bayangan, ada reflection untuk mengatur refleksi bayangan bangunan objek, ada skylight, hyperlight, dan lain-lain. Ini untuk mengatur kamera gambar, foto. Ini exposure, ini to point, depth, dan lain-lain. Ini untuk video dan sebagainya. Ini sketch. Ini untuk image overlay dan lain-lain.
Nah, misal kita tadi pilih pengaturan matahari, nanti kita bisa mengatur nah di sini. Nah, kalau pengen kembali dari tadi, diulang dari awal, kita bisa hapus efek yang udah kita apa ya, udah kita edit-edit. Kita bisa hapus di ini di double klik tadi. Nah, ini kembali seperti awal. Lalu di sini ada untuk pengaturan video. Ini untuk record eh, nantinya. Misal ini kita bisa record dengan tap take foto. Lalu kita berikutnya ada di mana? Kita take foto juga. Nah, ini kita durasi. Durasi video dari tag tadi. Misalnya 4 detik. Ini bisa kita atur sesuai keinginan. Nah, contohnya ini. Ini kita buat video. Lalu ini untuk panorama. Ini untuk kita build di lembar kerja Lumionnya. Ini kita buat menyimpan. Oke, mungkin itu pengenalan dari tool-toolnya. Lalu kita bisa import objeknya. Nah, untuk objek, misal kita mau import objek dari SketchUp, pastikan misal ini Lumion 8. Nah, SketchUp versi yang mendukung Lumion 8 seperti SketchUp 17, 18, dan untuk misal SketchUp 21 nggak bisa dipakai di Lumion 8, bisa diturunkan dulu. Misal tidak, bisa. Kita import objek yang kita akan render di Lumion. Nah, misalnya ini. Kita open. Nah, ini karena sudah pernah dibuka sebelumnya. Jadi tinggal kita bisa eh, buka di sini. Bisa di sini. Maaf, bukan ini ya. Kita tunggu dulu. Nah, kita bisa klik objek sesuai yang kita ingin tempatkan. Nah, ini objek dari SketchUp-nya. Kita bisa buka SketchUp-nya dulu ya. Nah, dari SketchUp ini tadi kita import di Lumion tadi ya.
Nah, jadinya di sini. Ini ada uh, karena jalannya belum kelihatan, kita bisa naikkan di titik biru ini ya. Kalau mau gerakin objek atau mindahin objek dan lain-lain menggunakan titik biru ini ya. Ini untuk menaikkan. Jadi ini objek dari inputan SketchUp tadi. Nah, yang pertama kita bisa atur material dulu ya. Jadi di sini ada untuk menghilangkan objek biru-biru ini, garis-garis biru ini kita bisa diselect all ini. Lalu kita setting material. Jadi di setting material ini kita ada di material ini yang tadi sudah ada. Jadi di material akan menyesuaikan sesuai apa yang sama. Misal ini ya. Jadi material yang sama langsung otomatis terubah juga. Misal kita klik yang ini, otomatis yang materialnya sama juga langsung terdefinisi oleh Lumionnya. Jadi disesuaikan di Lumion, di SketchUp-nya nanti. Misalnya ini ada, jadi material ini sama dengan yang ini dan sebagainya. Ini ada paving. Jadi kalau beda ya sendiri-sendiri. Oke, kita mulai setting material dari paling nih kaca. Nah, untuk setting material kaca kita bisa custom. Misal kita udah pengennya yang udah di SketchUp, bisa pakai di custom ini dan diatur misal color, glass dan lain-lain standarnya. Ini kita bisa atur sendiri. Misal mau menggunakan material di SketchUp. Kalau ingin settingan di Lumion, kita bisa menggunakan di material library indoor, outdoor, dan nature. Misal di nature dulu ya. Nah, misal kita ingin ini mengatur rumputnya ya. Kita ubah di ini ground. Nah, nanti langsung berubah sesuai material dari Lumionnya. Ini jadi kayak lama kan ya. Nah, bisa main. Disesuaikan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Ada banyak pilihan. Lalu di sini juga ada untuk indoor. Oke, kita lanjut di sini tadi. Untuk material kaca. Oh, yang ini tadi di save dulu ya. Jadi setiap setting material kita langsung save. Dan ini untuk material kaca di indoor. Ini ada pabrik, kain,
ada banyak, ini karpet, ada dan lain-lain. Ada gelas untuk kaca, lihat apa nih? Metal untuk besi-besian, plaster, plastik, stone, kayak marble, dan lain-lain, keramik, kayu, kayu indoor. Ini curtain. Outdoor, ini ada bricks, ada konkret apa nih? Beton, glass, kaca, metal, plaster, roofing untuk ini, stone, batu, wood, kayu dan lain-lain. Nah, kita setting nih kaca. Kaca. Kita misal menggunakan settingan kaca di Lumion. Nah, kita bisa milih ingin dia menggunakan kaca yang mana. Ada banyak. Disesuaikan keinginan. Misal saya pakai ini. Nah, kita setting ini otomatis di sini juga karena materialnya sudah terdefinisi sama. Misal ini kita setting lagi. Nah, ini ada settingan properties, color dan lain-lain. Ini misal diubah-ubah sesuai keinginan juga. Nah, untuk reflectivity kita bisa naikkan. Nah, ini bebas ya, sesuai selera masing-masing untuk settingan materialnya. Relief biar ada teksturnya, tapi kalau untuk kaca tidak usah. Nah, misal ini sudah ya. Lalu kita save. Ini misal settingan kaca. Lalu settingan roofing. Nah, kita cari roofing. Misal kita pengen ganti model atapnya, kita bisa cari di sini. Katanya pakai yang tadi aja. Nah, misal kita menggunakan material yang udah ada di SketchUp, kita bisa mengatur langsung ada di custom ini ya. Nah, kita bisa ganti warna. Misal mau warna hitam, kita bisa turunkan, colornya dinaikkan, plusnya dikecilin, didikitin, reflectivity ya. Relief biar bertekstur. Oke, lalu kita save, lalu kita setting kayu. Jadi kayu ini, kita cari kayu outdoor. Nah, cari sesuai keinginan. Kalau sudah, kita bisa klik lagi untuk mengatur glossy dan reflectivity-nya.
Nah, di bawah ini juga ada settingan, misal ini untuk merubah dari materialnya. Ini untuk orientasi, kita bisa ubah-ubah. Ini pitch dan bank, muter. Ini transparansi, setting. Ini kalau emisif bisa jadi menyala. Nah, ini bisa jadi menyala. Nih, bisa kita gunakan di lampu atau eh, huruf-huruf yang bisa menyala dan lain-lain. Ini saturasi dan lain-lain. Ini battering. Nah, battering ini misal kita eh, misal ini kayu, kita jadi ada tekstur-tekstur kayu. Nah, ini silver dan aluminium dan lain-lain. Oke, lanjut ke keramik. Keramik ini detailnya tiles. Misal lebih suka yang tadi, bisa kita atur langsung di sini. Klik di custom. Nah, kita kan glossnya diturunin biar tidak terlalu menonjolkan, tapi tetap harus ada gloss dan reflectivity biar biar lebih berkilau karena ini keramik. Oke, selanjutnya apa nih? Nih, perbatuan. Misal ini kita bisa edit posisinya. Nah, ini kalau ada di stone. Ini seperti ada daun-daunnya. Nah, misal kita ingin rumah kita green tropik, bisa pakai ini. Ini biar makin lebat. Ini kita ubah jenisnya dan lain-lain. Kalau kita tidak pakai bisa dibalikan.
Kalau batu kita naikkan reliefnya. Oke, sudah. Lalu kita ke ini. Dak. Jadi dak sama dengan ini di pagar